Borobudur terlalu lama dibaca dengan tafsir kolonial. Padahal relief dan kosmologinya lebih selaras dengan Sanghyang Kamahayanikan. Borobudur adalah mahakarya asli peradaban Nusantara. Bayangkan Anda lagi asik nonton film fiksi ilmiah yang megah ya. Oke. Terus orang di sebelah Anda tuh terus ngeluh karena adegannya nggak cocok sama naskah komedi romantis yang dia pegang. Pasti frustrasi banget kan? Nah, selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Misi kita simple, membongkar sejarah Candi Borobudur dari tumpukan riset terbaru. Karena kan selama berabad-abad, sarjana Eropa itu kayak memaksa kita melihat monumen ini sekedar cabang dari peradaban India gitu. Padahal kalau kita ganti kacamata kita ya, Borobudur itu murni sebuah mahakarya saintifik dan spiritual asli Nusantara. Ya, masalah utamanya kan ada di bias konfirmasi ya. Bener banget. Dulu, para peneliti kolonial itu datang bawa asumsi kalau segala yang megah di Asia Tenggara itu pasti sumbernya dari India. Jadi mereka kayak bawa naskah komedi romantis tadi, terus mati-matian dipaksain ke Borobudur. Persis, sarjana kayak N.J. Krom dan Sylvian Levy itu kan pakai teks India semacam Mahakarma Vibhanga dan Lalita Vistara buat baca relief. Tapi tunggu, tingkat kecocokannya kabarnya cuma sekitar 10-14% kan? Cuma segitu loh. Lah, terus gimana bisa sarjana sekelas mereka dulu ngotot bilang itu dari India? Bukannya 86% sisanya itu bukti telak kalau mereka salah? Ya kalau Anda sudah terlanjur yakin kuncinya ada di saku Anda akan terus putar kunci itu biarpun pintunya nggak kebuka. Oh, masuk akal. Sisa 86% itu ya cuma diabaikan atau dianggap hiasan tambahan ada sama mereka. Gila ya. Padahal pas peneliti modern pakai naskah lokal kita, yaitu Sanghyang Kamahayanikan, kecocokannya langsung meroket ke 95-100%. Wow, dari 14% ke hampir 100%? Drastis banget kan? Dan bukti paling fisiknya itu ada di stupa induk raksasa di puncak candi. Oh, yang kosong itu ya? Iya, di India, stupa utama itu kan wadah, biasanya selalu diisi relik suci atau sisa jasmani tokoh spiritual. Tapi di Borobudur itu kosong melompong. Berarti kekosongan itu bukan karena isinya dicolong orang berabad-abad lalu? Sama sekali bukan. Itu tuh desain sengaja buat merepresentasikan filosofi lokal yang namanya swung atau kekosongan absolut. Jadi melampaui konsep arsitektur India dong? Betul. Bagi leluhur kita kan tahap tertinggi pencapaian spiritual itu ya kekosongan, di mana kita nggak lagi terikat bentuk fisik apapun. Menarik banget. Pemberontakan senyap pemahat lokal ini ternyata nggak cuma di konsep arsitektur ya. Nggak dong. Coba lihat bukti bahasanya. Iya, saya perhatikan di ukiran instruksi pahatan yang tertinggal, ada istilah surga yang ditulis Svarga. Benar. Kalau memang murni Nusantara, kenapa pakai istilah yang kedengarannya sangat Sanskerta? Nah, ini yang sering menjebak. Di bahasa Sanskerta yang berpatokan pada tata bahasa Panini dari India, itu kan ada aturan deklinasi ya. Ujung kata diubah-ubah tergantung fungsinya di kalimat kan? Iya, persis. Misalnya sebagai penunjuk tempat, harusnya kata swarga itu diubah jadi swarge. Jadi karena pemahat kita nulis swarga utuh tanpa mengubah ujung katanya, sarjana zaman dulu ngira pemahat Nusantara ini bodoh dan nggak lulus kelas tata bahasa. Bener banget. Mereka dianggap melakukan anomali gramatikal. Padahal kenyataannya, bahasa Jawa kuno memang punya sistem mandiri. Leluhur kita minjem kosakata asing tapi nolak tunduk sama aturan sintaksis mereka ya. Itu namanya kedaulatan linguistik. Masuk akal sih. Apalagi kelokalan ini makin jelas kalau kita lihat dindingnya kan. Reliefnya tuh memotret flora fauna endemik tropis. Ada nangka, kelapa, monyet Jawa. Dan jangan lupa ada ukiran kapal bercadik yang super detail. Itu kan mahakarya maritim Nusantara yang mustahil ditemui di pedalaman daratan India. Pemahat kita tuh pada dasarnya lagi mendokumentasikan realitas kehidupan dan teknologi mereka sendiri, yang emang udah maju. Bicara soal teknologi, fondasi bangunan yang mengerucut ke atas ini kan secara struktural adalah punden berundak ya. Betul, itu murni evolusi dari tradisi megalitik prasejarah asli kita. Balok batunya juga dikunci pakai sistem interlock, tanpa semen.
Inovasi sipil lokal yang jenius ya. Bagi Anda yang mendengarkan ini, yang mungkin pernah berdiri di puncak Borobudur, coba bayangkan Anda sebenarnya lagi berdiri di tengah sebuah jam matahari raksasa. Analogi yang brilian, karena arkeoastronomi Borobudur itu luar biasa presisi loh. Patokannya Zenith Passage kan? Ya, hari di mana matahari ada persis di atas kepala, sampai bayangan benda itu hilang. Perhitungan spesifik ini cuma terjadi di lintang 7 derajat selatan. Yang artinya itu garis lintang Pulau Jawa. Kalau patokannya langit India, bayangannya pasti jatuh di sudut yang beda kan? Tepat. Dan astronomi lokal ini juga mecahin misteri 72 stupa berterawang di teras atas. Angka 72 itu bukan cuma buat estetika ya. Bukan sama sekali. Itu hitungan matematis buat jumlah hari antara solstice atau titik balik matahari dengan hari tanpa bayangan tadi. Jadi itu kalender matahari dong, gila, luar biasa. Stupa-stupa itu wujud fisik observasi langit Jawa. Makanya, deep dive kita hari ini benar-benar muter balik persepsi kan? Iye, Borobudur sama sekali nggak lagi berusaha jadi candi India yang tertinggal. Ini monumen kejeniusan Nusantara yang komunikasi pakai bahasa, filosofi, dan hitungannya sendiri. Pas kita maksa pakai kacamata asing, kita malah jadi buta sama kejeniusan itu. Borobudur ini bukti kedaulatan intelektual nenek moyang kita. Benar banget. Yang bawa kita balik ke pemikiran awal tadi ya. Kalau monumen seraksasa dan senyata Borobudur aja bisa dimanipulasi maknanya selama ratusan tahun oleh bias kolonial, coba pikirkan, sejarah atau artefak lokal apa lagi di sekitar Anda saat ini yang masih diam-diam dinilai pakai kacamata usang yang keliru? Sesuatu untuk Anda renungkan hari ini.